Oh, atau dari Direktur Utama PT SKF ya, Pak Toto ya? Mohon maaf ini. Ya, betul Pak, betul. Betul, ya. Jadi kami serahkan Pak Toto Soeharto dari Direktur PT SKF Indonesia. Yang dengan hormat kami persilakan Pak Toto untuk menyampaikan paparannya. Waktunya 20 menit Pak Toto, lebih-lebih sedikit nggak apa-apa lah. Oke, saya share screen saya aja kali ya, biar Siap Pak Toto, siap. mudah. Ya. Sudah bisa lihat screen saya ya? Bisa Pak Toto, bisa. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, dan juga industri kita di Indonesia tetap bisa bertahan, bahkan mungkin maju dibanding negara-negara lain, meskipun dengan situasi dan kondisi yang memang sangat sulit untuk tidak hanya di Indonesia tapi di semua negara di dunia. Jadi kita berharap kita dukung pemerintah juga dalam menjalankan program-program kesehatan dan juga program-program ekonomi, terutama industri yang menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang terhormat Direktur Jenderal Ilmate dan Direktur Imatap, kemudian juga yang terhormat Pak Putu, staf ahli Menteri Perindustrian. Selamat Pak Putu, mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih maju lagi Pak industrinya, dan kita menjadi negara yang dibanggakan lah di ASEAN ya dalam hal industri manufacturing dan juga di bidang otomotif. Kemudian Pak Mangasi juga terima kasih atas perkenalannya. Saya Toto Soeharto dari SKF Indonesia. Mungkin yang belum pernah mendengar, SKF itu adalah perusahaan di bidang bearing ya. Jadi semua yang bergerak, berputar itu ada bearingnya Pak. Ini bisa dilihat di gambar ini. Jadi semua yang ada di Ilmate ataupun di Imataf itu mudah-mudahan memakai produk kita ya. Oke, baik, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang latar belakang dan juga progres tentang SKKNI Transformasi Industri 4.0 yang sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Putu tadi dengan cukup jelas ya, dan juga dengan target pencapaian yang sudah kita lihat bersama. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita di Indonesia cukup maju dalam menyandangkan program-program yang berorientasi ke depan ya. Jadi kita ingin 2030 ini kita memang menjadi negara industri yang dipandang di dunia ya 10 besar. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya target ini tercapai? Maka pemerintah mengeluarkan program yang namanya Making Indonesia 4.0 ya, dengan target utamanya sudah didengarkan kita bersama tadi dari Pak Putu ya, terutama untuk peningkatan ekspor ya. Dan juga kalau kita berbicara manufacturing, kita tidak hanya ingin melakukan aktivitas yang value add-nya rendah, kita ingin meningkatkan juga R&D di kita ya, baik di sektor otomotif maupun di sektor-sektor lainnya. Dan ini sangat berhubungan dengan kemampuan kita di bidang manufacturing yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di industri, ada tren tentang industri 4.0 ya, yang lahir di Jerman dan di Eropa, yang impact langsungnya adalah bisa meningkatkan sektor industri di Indonesia, dan juga bagaimana kita meningkatkan ekspor kita ke depannya yang memang di tahun 90-an sudah cukup bagus ya, dan mungkin di beberapa tahun terakhir cukup menurun. Jadi industri 4.0 ini dipandang sebagai enabler ya untuk sektor industri supaya lebih maju lagi. Kalau kita berbicara tentang industri 4.0 atau industri 4.0, itu kita tidak hanya membicarakan tentang teknologi ya, karena teknologi itu hanya alat atau tools yang bisa kita gunakan dari dulu sampai sekarang. Kita menggunakan teknologi, mungkin dari teknologi uap, conveyor, automation, sekarang sudah digitalization, connectivity.
semuanya itu hanya tools yang kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas dan juga standar kualitas di produksi atau pabrik kita. Yang lebih penting lagi adalah dua faktor lain. Yang pertama adalah proses, ya, kita harus mengerti proses yang terjadi di pabrik kita, baik itu di industri otomotif ataupun di industri yang lain juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya harus kita pahami dan kita miliki kemampuannya bagaimana meningkatkan proses ini supaya lebih produktif lagi, supaya lebih efisien lagi, dan bisa meningkatkan daya saing kita di industri. Yang ketiga yang menurut saya paling utama adalah people, ya, tadi teknologi, proses, dan people. Jadi memang sudah sangat betul ini apa yang dicoba selalu di-push dan di-drive sama Pak Putu, ya, kita perlu meningkatkan people capability kita, SDM kita, supaya bisa menggunakan teknologi Industri 4.0 ini untuk meningkatkan prosesnya. Nah, oleh karena itu, Making Indonesia 4.0 ini didukung juga oleh satu assessment system, ya, yang disebut dengan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0. Nah, dalam INDI 4.0 ini tadi Pak Putu juga sudah memperlihatkan current state-nya, current situation-nya di industri otomotif dan supplier-nya, yang menurut kami juga masih bisa ditingkatkan ke depannya. Oleh karena itu, ini ada 5 hal pokok yang mungkin nantinya menjadi acuan apa yang perlu kita kembangkan ke depannya. Yang pertama adalah tentang manajemen dan organisasi. Ini sangat penting, ya, karena untuk bisa mengimplementasikan Industri 4.0, kita perlu komitmen dari manajemen. Kita perlu organisasi yang nanti mungkin disampaikan oleh Pak Harsono, ya, organisasi yang lean, ya. Karena lean itu adalah engine-nya dari Industri 4.0. Jadi strategi perusahaan, kepemimpinan, dan juga kebijakan di bidang inovasi di organisasi tersebut akan sangat menentukan peningkatan implementasi dari 4.0. Kemudian orang dan budaya. Tadi sudah disampaikan, Industri 4.0 tidak hanya teknologi dan proses, tapi juga people, tapi orang. Jadi kita perlu mengembangkan kompetensi dari orang-orang pelaku industri di Indonesia. Kemudian juga selain orang, tentunya orang itu berkaitan dengan attitude, orang itu berkaitan dengan budaya. Jadi kita perlu budaya yang terbuka untuk mengadopsi semua perubahan yang terjadi dikarenakan oleh Industri 4.0. Kemudian teknologi sudah saya singgung tadi, kemudian produk dan layanan tentunya ini menjadi core competence dari setiap perusahaan, ya, untuk selalu meningkatkan produknya, meningkatkan kualitas, meningkatkan layanannya. Kemudian juga yang kelima adalah operasi pabrik. Operasi pabrik ini sangat penting karena yang kita implementasikan adalah teknologi solusi 4.0 untuk di pabrik, untuk di manufacturing kita, untuk di perusahaan kita. Nah, nanti Pak Harsono mungkin akan menyampaikan basicnya adalah lean manufacturing, karena sebelum kita mulai dengan yang lebih canggih, kita harus membereskan dulu proses produksi kita, proses supply chain kita, quality management system kita, dan sebagainya, dan itu semua ada di konsep-konsep lean manufacturing. Nah, ini untuk membuat improvement atau perbaikan, kita perlu mengetahui dulu kondisi kita saat ini. Tadi Pak Putu sudah memperlihatkan salah satu slide mungkin bagaimana situasi OEM, supplier, ya, di level mana. Nah, ini adalah untuk kita melihat apa yang bisa kita tingkatkan ke depannya dengan solusi-solusi Industri 4.0 dan dengan sumber daya manusia yang akan terus kita tingkatkan lewat training, lewat workshop, kemudian juga teaching factory. Tadi udah ada kerjasama dengan universitas di Gajah Mada dan sebagainya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi universitas yang akan join dengan aktivitas Kemenperin dan pemerintah. Jadi kita perlu mengetahui dulu posisi kita di mana sesuai dengan INDI 4.0 ini dan target kita ke depannya seperti apa. Ya, mungkin sebenarnya target ultimate-nya adalah tentunya semua ingin mencapai level 4 atau kalau di produksi kita sebenarnya tidak ada target yang maksimal karena di produksi kita selalu berbicara true north, ya. Jadi sesuatu yang
ingin kita capai terus. Jadi mungkin nggak akan pernah tercapai 100%, tapi 90% kita 99% mengarah ke sana aktivitas kita terkait dengan improvement. Jadi mohon untuk diperhatikan juga nanti current condition di perusahaan, di pabrik kita seperti apa levelnya. Ini bisa asesmennya bisa diakses di Kemenperin, atau yang belum tahu mungkin bisa mendapatkan support dan bimbingan dari teman-teman di Kemenperin. Dari diskusi kita dengan beberapa pelaku industri di manufacturing di bawah IMATAP dan juga ILMATE, diantaranya dengan perusahaan-perusahaan di bawah AOP, Astra Group, ya, dan juga dengan Schneider Electric, dengan Robert Bosch, kemudian juga dengan Festo, dan beberapa pelaku industri OEM seperti Mitsubishi, ADM, ya, Toyota, dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita mengidentifikasikan bahwa ada 3 kategori yang mungkin saat ini yang perlu kita sangat urgent kita miliki, ya, untuk mendrive perubahan industri 4.0 ini untuk mensupport program pemerintah Making Indonesia 4.0. Jadi yang pertama adalah mungkin ini semacam profile atau job desk, tapi kita tidak kaku, ya, kita nanti lihat di hasil SKKNI-nya. Jadi yang pertama adalah transformation manager. Di mana-mana sebuah perubahan memerlukan seseorang yang mendrive, ya, seseorang yang memonitor, seseorang yang memplanning aktivitasnya dan sebagainya. Karena tidak ada perubahan yang mencapai hasil yang bagus, yang maksimal kalau tidak ada drivernya. Nah, kita kategorikan di sini sebagai transformation manager. Dia yang mengetahui kemana transformasi ini arahnya akan berjalan. Ya, dia yang membuat roadmap, dia membuat pilot project dan sebagainya. Tapi kalau hanya planning dan hanya rencana, tentunya tidak bisa dicapai hasilnya kalau tidak ada execution, ya. Jadi ada teman saya mungkin yang bilang execution matters. Jadi eksekusi itu sangat penting gitu. Jadi kalau ada rencananya tidak ada eksekusi, ya tidak akan ada hasilnya gitu. Makanya ada 2 tipe profil lagi yang kita identifikasikan. Yang kedua adalah engineer 4.0 dan juga maintenance. Engineer kenapa? Kita kategorikan umum karena di produksi ini tentunya banyak sekali tipe-tipe engineer, ya, dari mulai proses engineer, production engineer, dan lain sebagainya. Tapi kita nanti lihat SKKNI-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga maintenance. Maintenance adalah bagian yang terpenting di produksi, di manufacturing, di mana kita akan sangat tergantung dari kemampuan maintenance kita. Jadi produksi ini akan berjalan dengan baik, memiliki OII atau produktivitas yang tinggi, kalau maintenance-nya juga bagus. Jadi kalau mesinnya rusak, ya, downtime, maintenance yang nggak bagus, ya produksi juga nggak bagus. Gitu. Jadi dua-duanya sangat menentukan untuk memiliki pencapaian yang lebih baik lagi ke depannya apabila kita mengimplementasikan solusi-solusi industri 4.0. Jadi 3 job profile inilah atau kategori inilah yang kemudian kita tuangkan dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia setelah diskusi tentunya dengan beberapa pelaku industri, baik OEM, supplier, maupun solution provider, ya, seperti Festo, Schneider, Robert Bosch dan sebagainya, atau Wintech dari AOP. Jadi hasilnya adalah 3 kategori ini yang kemudian dituangkan dalam SKKNI. Nah, tentunya untuk membuat roadmap, tadi Pak Putu sudah menyampaikan, ke depannya tahun ini harusnya sudah ada roadmap, tapi saya bilang memang kita harus ada quick wins-nya juga. Jadi pilot project sudah dipropose tahun lalu dan mungkin sudah dijalankan juga. Jadi misalnya pilot project untuk OI improvement, productivitas improvement, kemudian dilanjutkan juga dengan quality improvement, misalnya mengurangi scrap, ya, mengurangi customer complaint dan sebagainya. Itu pilot yang bisa kita lakukan. Kemudian smart maintenance sudah mulai dilakukan apabila mesin downtime, terus kemudian si engineer-nya mendapatkan pesan atau SMS atau email bahwa harus segera memperbaiki mesinnya. Itu hal-hal yang sifatnya pilot, ya. Nah, sekarang kita harusnya sudah mulai melangkah menuju ke roadmap. Jadi pilot ini kita kumpulkan, kemudian kita jadikan
satu milestone yang tapi kedepannya ultimate goal-nya adalah bahwa si perusahaan atau production company itu memiliki roadmap apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasikan Industri 4.0 terus. Tiap perusahaan mungkin berbeda-beda tergantung dari polisi dan kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi saya sudah melihat dari beberapa perusahaan seperti Akebono dan yang lain-lain yang sudah mulai membuat roadmap. Jadi memang pada intinya kita ingin mencapai perusahaan yang kompetitif, ya, kompetitif dalam artian produktivitasnya tinggi, kualitinya tinggi, mungkin scrap rate-nya rendah, kemudian ketika ada downtime, maintenance-nya juga berfungsi dengan baik karena memiliki sistem yang smart atau menggunakan teknologi 4.0. Nah, itu mungkin kedepannya kita bisa diskusikan nanti bersama-sama. Nah, ini hasil dari diskusi kita bersama dengan teman-teman di industri bahwa kedepannya ada 3 job profile tadi yang di sini bisa dilihat sebagai fungsi kunci. Jadi tujuan utama dari SKKN ini adalah melakukan transformasi industri 4.0 untuk meningkatkan fleksibilitas, produktivitas, dan daya saing. Daya saing kita harus tinggi, Indonesia harus mampu bersaing tidak hanya di antara perusahaan di Indonesia, tapi kita harus mampu bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Vietnam, Thailand. Nah, itu sangat menentukan dalam keinginan pemerintah untuk mendapatkan investasi yang lebih. Nah, dari fungsi kunci yang 3 tadi, ya, yang pertama adalah manajer transformasi itu kita tuangkan dalam mengelola transformasi industri 4.0. Ya. Jadi manajer transformasi. Kemudian yang ketiga itu sebagai tugas engineer-nya adalah merekayasa transformasi industri. Dan kemudian yang ketiga adalah memelihara transformasi industri, dalam hal ini maintenance tadi yang saya sampaikan. Jadi ini kompetensinya ada 12 ya yang bisa diambil atau dilakukan secara random, jadi tidak ada satu kompetensi harus dimiliki untuk memiliki kompetensi yang lain, tapi diusahakan terstruktur gitu. Yang pertama untuk manajer transformasi adalah yang pertama merumuskan tentang aspirasi transformasi industri 4.0. Ini bisa berupa pengenalan teknologi, kemudian juga memetakan current condition dan sebagainya. Kemudian manajer transformasi merumuskan peluang penerapan transformasi. Jadi apa yang menjadi pain point-nya, apa yang menjadi isu di pabrik tersebut, diidentifikasikan, kemudian dirumuskan peluangnya, peningkatan OEE, peningkatan quality atau smart maintenance, ya itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Kemudian direncanakan, ya transformasi itu direncanakan, kemudian dibuat pilot project. Ya, jadi pilot project itu sangat penting supaya kita juga bisa meyakinkan manajemen bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya nice to have ya, karena kita ingin menunjukkan solusi teknologi terbaru, tapi memang ada gain, ada benefit yang kita miliki dengan mengimplementasikan solusi 4.0. Nah, kita buat pilot project supaya langsung kelihatan. Kemudian mengevaluasi implementasi solusi 4.0, tentunya apabila kita mengimplementasikan sesuatu, kita melihat benefitnya secara cost atau secara uang gitu, kita harus mengevaluasi apakah benar-benar seperti itu. Kemudian secara umum, secara global juga tidak hanya untuk satu pilot project tertentu, manajer transformasi harus mampu mengevaluasi dampak penerapan transformasi industri 4.0 ini secara keseluruhan ke perusahaan ya. Jadi memang requirement-nya atau tuntutannya akan sangat besar untuk manajer transformasi ini, karena memang dia harus tidak hanya menguasai kegiatan di shop floor, tapi dia juga seseorang yang mengetahui aktivitas di pabrik secara keseluruhan, jadi baik produksi, supply chain, quality management, dan sebagainya, sehingga dia bisa mengevaluasi dampak penerapannya bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah merekayasa transformasi, mengimplementasikan, ini adalah tugas dari engineer, ya, bisa production engineer, bisa process engineer, bisa maintenance engineer, dia merencanakan satu kasus bisnis, ya, misalnya tadi meningkatkan OEE, atau mengurangi scrap rate, nah itu salah satu kasus bisnis yang
bisa diimplementasikan. Kemudian dia implementasikan tentunya dalam pilot project yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian setelah dibuat solusinya, ini harus disosialisasikan, ini harus diinformasikan kepada karyawan terkait supaya mereka juga tahu ada solusi baru yang bisa membuat produksi lebih lean lagi dengan teknologi 4.0. Semuanya jadi mudah terlihat, visualisasi ataupun alert, warning kalau terjadi quality issue dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang harus disosialisasikan atau diinternalisasi solusi kasus bisnis ini di perusahaan. Jadi tadi tugas engineer adalah untuk merencanakan, mengimplementasikan, kemudian juga mensosialisasikan. Kalau kita bilangnya deployment atau roll out dan sekalian itu di dalamnya ada training ya. Kalau solusi itu sesuatu yang harus digunakan, berarti harus ada trainingnya juga. Kemudian yang ketiga adalah smart maintenance. Ini maintenance saya sudah sampaikan tadi sangat penting. Jadi mengelola maintenance dengan teknologi 4.0 ini akan menjadi satu key point dalam meningkatkan performa dari produksi kita atau perusahaan kita di bidang manufacturing. Jadi bagaimana mengelola smart maintenance, kemudian juga menggunakan digital solution, ya baik itu digital assistance atau solusi-solusi digital yang lainnya yang bisa digunakan untuk smart maintenance, misalnya dengan QR code atau barcode ya, supaya misalnya semua spare part terlokalisir dan sebagainya, RFID. Jadi ketika kita membutuhkan satu tools atau satu alat, kita tahu apakah alat itu ada, kalau ada di mana, lokasinya dan sebagainya. Itu sangat mempercepat dari waktu dan cost. Kemudian juga yang mungkin ini ultimate goal yang semua kita ingin capai adalah predictive maintenance. Kita ingin ketika mesin kita, produksi kita berjalan, kita ingin tahu kapan kita harus melakukan aktivitas maintenance. Jangan sampai menunggu mesinnya down atau production line-nya stop, kita sudah tahu oke, predictive maintenance ya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira kapan harus dilakukan penggantian tooling, kapan harus dilakukan resetting dan sebagainya. Nah, ini termasuk kategori tadi maintenance. Jadi kita di sini juga mendefinisikan kompetensi untuk smart maintenance. Itu sih 3 hal yang menurut saya menjadi kompetensi utama nantinya dalam transformasi 4.0 di perusahaan-perusahaan manufacturing di Indonesia yang akan sangat membantu bapak-bapak semua dalam menjalankan operasional. Ya, mudah-mudahan ini nanti ditunjang oleh lean kompetensi ya yang akan disampaikan Pak Harsono berikutnya. Jadi saya sampaikan kembali, lean akan tetap menjadi engine-nya Industri 4.0, harus dilakukan dulu, baru kita berbicara tentang implementasi Industri 4.0 yang beneficial, yang memiliki benefit, yang bisa gain untuk kita dapatkan produktivitas yang lebih tinggi, OI yang lebih tinggi, atau kualitas yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Mangasi, terkait hasil dari diskusi bersama teman-teman di industri terkait SKKNI Transformasi Industri 4.0. Baik, terima kasih terima Pak kasih. Toto. Ya. Ya, terima kasih Pak Toto. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan paparan yang lebih mendetailkan yang disampaikan oleh Pak Putu Juli tadi. Bagaimana Pak Toto mengingatkan 3 hal